Dalam hal ini mungkin kita lanjutkan saja, mungkin tidak memperpanjang waktu untuk laporan pendahuluan ini dari tim leader, yaitu Bapak Denis. Pak Denis, Ya, di copy Pak. ya, sudah, dan Pak Adi, dan Pak Rahmadillah sendiri. Baik, Pak. Pak Rahmadillah? Siapa? Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin kita lanjutkan saja dengan laporan pendahuluan ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Kasih, dan kebetulan saya sendiri lagi ada giat, mungkin saya minta izin break sebentar, nanti dilanjutkan oleh Pak Kasih, Pak Oyon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih teman-teman dari Abata dan teman-teman kabupaten kota yang telah hadir bergabung. Seperti yang sudah disampaikan oleh PPK tadi, kegiatan ini berjudul penyusunan database DI dan DIR kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh PT Abata Rencana Karya Nusa tertanggal kontrak 21 September 2021 dengan masa pelaksanaan 90 hari kerja. Nah, kegiatan ini didasari pada dasarnya untuk menyusun database kewenangan provinsi yang akan membantu kita untuk melaksanakan perencanaan ke depannya. Nah, oleh karena itu pelaksanaan database ini dilaksanakan memang belum di semua kewenangan provinsi yang ada di Provinsi Riau. Hanya baru dilaksanakan pada untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak. Totalnya yang dilaksanakan pada tahun ini sejumlah 15 daerah irigasi dan daerah irigasi rawa. Diharapkan nanti ke depannya kegiatan ini akan berkesinambung berkelanjutan demi terwujudnya kelengkapan database kita untuk melaksanakan pembangunan irigasi di Provinsi Riau. Nah, izin saya perkenalkan di sini dari pihak Abata hadir langsung tim leadernya dan rekan-rekan tenaga ahlinya, yaitu Pak Denis Aryo. Siap Pak Denis? Ya, siap Pak. Dan Pak Rahmadillah ya. Ya, Pak Oyon. Ready, Selain Pak. itu lagi tenaga ahli yang hadir di sini, boleh saya tahu? Pak Ading lagi connect, Pak. Dua ya yang bisa gabung hari ini ya. Pak Ading lagi connect, Pak. Pak Adi lagi connect ya. Oke, ada 3 orang di sini untuk tenaga ahli yang bisa gabung ke paparan. Semoga nanti paparannya bisa bisa tercapai dengan bisa berjalan lancar, dan kalau nanti jika ada nanti tanggapan dari teman-teman kabupaten, dari Bapeda Provinsi dan Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 kalau bergabung, kita bisa laksanakan setelah paparan dari tim leader dan tenaga ahli. Oke. Saya persilakan Pak Denis untuk mulai paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih atas kepercayaannya untuk bisa memberikan kepada kami dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Sebelumnya saya minta izin untuk share screen Pak, ini masih di disable. Pak Adil ya. Sudah Pak Denis. Bentar. Ya, apa kelihatan Pak di screen? Terlihat? Ya, sudah. Sudah ya. Oke. Sudah Pak Denis. Ini sudah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, bentar, ini apa ya? Mempresentasikan ekspos laporan pendahuluan penyusunan database daerah irigasi dan daerah irigasi rawa yang merupakan yang masuk ke dalam kewenangan provinsi oleh PT Abata Rencana Karya Nusa. Pembahasannya, outline pembahasannya dalam
eh, diskusi kali ini. Yang pertama dimulai dari pendahuluan, di mana hal-hal yang tercantum di Bangi itu adalah poin-poin yang sudah disepakati oleh kami dan pemberi pekerjaan dan dituliskan dalam KAK. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka berupa bahan-bahan literatur yang kita gunakan untuk sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan ini. Yang ketiga adalah gambaran umum wilayah yang akan menceritakan lokasi pekerjaan kita itu di mana saja. Yang keempat adalah metodologi, itu bagaimana cara kita mengerjakan, dan terakhir adalah rencana kerja terkait terhadap timeline pekerjaan kita. Ya, masuk ke bab yang pertama, outline yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi dalam KAK disebutkan bahwa saat ini untuk meningkatkan ekonomi, salah satu sub kegiatan dari pemerintah yang akan ditingkatkan adalah ketahanan pangan nasional yang diwujudkan dengan swasembada beras, kedelai, jagung, dan juga mengembangkan pelaksanaan pemerintahan. Nah, untuk itu, maka Provinsi Riau perlu melakukan survei dan investigasi kepada seluruh jaringan dan aset, terutama di sini, untuk mengetahui sebesar apa ketersediaan dan kegunaan, seberapa banyak gitu, untuk akhirnya ke depan bisa membantu teman-teman di Provinsi Riau dan juga memberikan informasi kepada stakeholder terkait, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah, apabila ada rencana pengembangan terhadap daerah irigasi dan daerah irigasi rawa. Kemudian semua hasil inventarisasi tadi akan dimasukkan ke dalam sistem informasi geografis atau GIS yang selain database juga bisa diperlihatkan secara spasial untuk memudahkan informasi yang ingin diketahui tadi mengenai keberadaan aset dan jaringan irigasi yang di bawah kewenangan Provinsi Riau. Ya, selanjutnya maksud dan tujuan dari pekerjaan ini adalah, ini juga sudah digambarkan dalam KK, yaitu adalah membantu para pengambil kebijakan dan keputusan dalam mengarahkan kebijakan pembangunan, baik pembangunan sektoral maupun pembangunan regional. Selanjutnya memudahkan pelaksana pemerintahan Provinsi Riau dalam melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi. Dan terakhir adalah evaluasi daerah irigasi dan daerah irigasi rawa kewenangan Provinsi daerah Riau. Jadi yang maksudnya memang ada dua tujuan di sini. Yang pertama adalah membuat mengupdate database. Selanjutnya yang kedua ada juga tujuan untuk melakukan penyusunan AI dan IKSI. Dan database ini kemudian akan diupload di sebuah WebGIS ya, milik Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, nantinya akan lebih mudah untuk dikontrol secara bersama-sama dan kemudian diupdate juga secara bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya sasarannya adalah dari kegiatan ini ada 3 sasaran yang ingin dikejar. Yang pertama adalah ketersediaan basis data secara terpadu, komprehensif, dan menyeluruh. Yang kedua, kita juga mengejar ketersediaan basis data yang baku dan dapat bersama. Dan yang ketiga adalah tersedianya data PAI dan IKSI, evaksi dan daerah irigasi rawa provinsi untuk tahun 2021, yang dimana aplikasi evaksi ini menggunakan smartphone serta domain yang disyaratkan dalam KAK. Nah, bab selanjutnya adalah lokasi pekerjaan. Lokasi pekerjaan ini berada di dalam 5 kabupaten. Yang lokasi dapat dilihat di peta. Di daerah Rokan Hilir itu ada daerah irigasi rawa, di daerah Bengkalis juga ada 3 daerah irigasi rawa. Sementara daerah irigasi sendiri berkumpul di Kampar. Di sini ada 5 daerah irigasi. Kemudian di Siak ada 1 daerah irigasi rawa, dan di Kuantan ada 1 daerah irigasi. Kemudian ke semua daerah irigasi ini nantinya akan disurvei ya, dan diinventarisasi jaringannya dan juga aset bangunannya.
Nah, jadwal pelaksanaan pekerjaan ini akan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan atau 90 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak. Nah, beberapa literatur yang kami jadikan sebagai panduan untuk pelaksanaan pekerjaan ini, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, di mana menyebutkan bahwa jaringan irigasi ini terdiri dari saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Artinya yang kita hitung asetnya dan diinventarisasi itu adalah merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang memiliki fungsi-fungsi tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014. Nah, di sini kemudian kita samakan persepsi mengenai klasifikasi jaringan irigasi. Jadi dalam lokasi pun juga ada beberapa jenis, ada jaringan irigasi sederhana yang dimana bangunan utamanya itu merupakan bangunan sementara belum permanen. Efisiensi secara keseluruhannya itu di bawah 40%. Efisiensi bangunan tersebut memberikan air kepada lahan yang diairi dan untuk ditanami. Ukurannya untuk jaringan irigasi sederhana ini di bawah 500 hektar. Kemudian yang kedua, klasifikasi kedua adalah jaringan irigasi semi teknis, di mana pada jaringan pertama merupakan bangunan yang semi permanen, ada juga yang permanen. Kemudian saluran pemberi dan pembuang tidak sepenuhnya terpisah, dan efisiensinya pada jaringan ini dalam memberikan air adalah 40-50%, ukurannya di bawah 2000 hektar. Dan yang ketiga adalah jaringan teknis, di mana bangunan utamanya sudah permanen, dan juga jaringan ini memiliki kemampuan dalam mengukur dan mengatur debit dengan sangat baik. Saluran pemberi dan pembuangnya sudah terpisah, kemudian efisiensi keseluruhannya 50-60%, dan ukurannya tidak ada batasan. Mungkin yang untuk di daerah irigasi kita ini masih juga ada jaringan yang semi teknis dan jaringan sederhana. Ini adalah kemudian ini menerangkan tentang luas daerah irigasi. Jadi daerah irigasi itu definisinya adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi. Kemudian ada yang disebut yang namanya luas baku. Luas baku ini biasanya ditentukan dari ketersediaan air dan elevasi ya, kontur dari bendung yang kita pilih. Karena di sini ada sebelah kanan itu ada ilustrasinya, jadi itu ada bendung. Nah, berdasarkan analisa hidrologi dan rencana tata tanam global di daerah situ, air debit andalan yang berada di bendung ini dapat mengairi seluas ini semuanya seluruhnya. Nah, itu biasanya disebut luas baku. Nah, luas baku itu begitu cara menentukannya. Kemudian di dalam luas baku itu ada yang disebut dengan luas potensial. Luas potensial ini dari bendung tadi sudah dibuat jaringan irigasi utama sampai ke sekunder, tapi belum ada petak tersier yang menyebarkan air ke wilayah sawah-sawahnya. Luas potensial ini artinya sudah bisa dibangun saluran sampai primer dan sekunder, jadi dia berpotensi sudah bisa dianggap berpotensi untuk dikembangkan sebagai sawah, tapi belum dibuat menjadi sawah. Biasanya makanya di situ ada gambar pemukiman ya. Nah, itu adalah luas potensial. Sementara yang terakhir adalah luas fungsional. Luas fungsional ini dia termasuk ke dalam luas baku dan luas potensial yang sudah ada jaringan tersiernya. Makanya itu adalah luas fungsional. Dia sudah saat ini lahan itu sudah berfungsi sebagai sawah begitu. Nah, untuk yang dituliskan di permen itu biasanya adalah luas fungsional. Nah, makanya studi ini salah satunya juga adalah untuk mengupdate apa yang sudah tertuliskan di permen dengan hasil yang diukur oleh teman-teman. Biasanya terjadi perubahan ya, sudah ada tambahan gitu, atau mungkin juga berubah menjadi pemukiman. Nah, selanjutnya adalah
bangunan irigasi. Bangunan irigasi ini dibagi menjadi bangunan utama seperti bendung, kemudian ya bendung-bendung ya, bendung, terus saluran itu bangunan utama, kemudian bangunan pengatur ada pintu-pintu, selanjutnya bangunan pengatur jaringan tersier, dan juga misalnya bangunan pengatur itu juga seperti got miring gitu. Kemudian bangunan pelengkap dan juga saluran irigasi yang kelima. Nah, ini adalah matriks atau tabel yang memperlihatkan nama-nama daerah irigasi atau daerah irigasi rawa, kemudian ada lokasinya, di situ juga ada luas baku dan luas fungsionalnya, dan juga ada data saluran dari setiap daerah irigasi dan jumlah bangunan existing. Nah, artinya teman-teman kami akan melakukan studi berangkat dari data ini. Inilah yang nantinya akan diupdate. Di sini juga belum ada luas potensial. Jadi bisa jadi nanti luas potensialnya berkurang dan luas fungsionalnya bertambah. Itu artinya nanti dalam studi kita ada beberapa lahan yang tadinya diidentifikasi sebagai luas potensial pada tahun ini karena kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi Riau sudah menambah sawah yang tercetak sehingga luas fungsionalnya bertambah. Jadi mungkin kira-kira nanti hasil studinya seperti itu. Di sini diketahui dari Kampar ada 5 daerah irigasi, kemudian di kabupaten selanjutnya ada di sini ada 6 daerah irigasi dan 10 daerah irigasi rawa. Dan kabupatennya ada di 5 di Kampar, 1 di Kuantan Singgigi, kemudian di Rokan Hilir ada 6 daerah irigasi, di Bengkalis ada 3 daerah irigasi, dan di Siak ada 1 daerah irigasi. Totalnya ada 16 daerah irigasi dan daerah irigasi rawa. Dan luasnya ini berkisar antara 1.000 sampai luas bakunya ya 1.000 sampai 2.000 sampai 3.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi pelaksanaan pekerjaan ini. Di sini diperlihatkan bagan alir untuk pelaksanaan pekerjaan penyusunan daerah irigasi dan daerah irigasi rawa kewenangan provinsi tahun 2021 secara umum. Dimulai dari tahapan persiapan yang sudah kami laksanakan, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, kelompok tani, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan, selanjutnya menyediakan kantor lapangan, peralatan survei, kendaraan operasional, dan lain-lain, mobilisasi dan demobilisasi personil, pengumpulan data sekunder, dan juga melakukan diskusi melaksanakan diskusi pendahuluan. Nah, setelah diskusi pendahuluan ini nanti masukan-masukan dari Bapak-Bapak akan kami akomodir untuk membuat laporan pendahuluan yang final. Selanjutnya dari situ kegiatannya adalah melakukan survei dan investigasi. Terdiri dari survei investigasi kondisi lapangan, survei jaringan irigasi, survei sosial ekonomi dan lingkungan, penyusunan dan diskusi laporan antara, dan pertemuan konsultan masyarakat. Jadi ada PKM dulu. Untuk selanjutnya hasil dari kelima kegiatan survei dan investigasi tadi dirangkum kembali ke dalam satu bentuk rumusan yang sudah di dalamnya terdapat masukan dari masyarakat juga. Untuk selanjutnya dipresentasikan di laporan antara. Setelah laporan antara, selanjutnya adalah tahap pembuatan ini lebih ke tahap pembuatan peta ya dalam aplikasi GIS. Definisikan berapakah luas potensial, luas fungsional, kemudian skema bunan dan skema jaringan irigasi, kemudian pengolahan aset irigasi dan juga database jaringan irigasi Provinsi Riau. Kemudian hasil dari penyusunan database peta tadi akan dipresentasikan di
pada diskusi akhir dan hasilnya akan disusun pada laporan akhir. Ya, ini kemudian adalah alur pekerjaannya. Jadi dimulai dari pengumpulan data dasar. Pada awal pekerjaan ini, data-data yang dijadikan sebagai referensi awal itu adalah peta lahan sawah dari BIG, kemudian ditambah juga peta citra CSRP Orto BIG, itu juga dan peta situasi sawah di mana memang ini didapatkan dari bidang UP ya yang sudah melakukan upload, juga salah satunya ada aspek drawing-nya dan skema jaringan. Ini menjadi bahan-bahan yang jadi yang ketiga kanan ini dari balai, kemudian ditambah juga ada replikasi peta yang dari lahan sawah BI dan peta orto, peta citra. Selanjutnya dari semua data tersebut itu dibuat delineasi di berapakah luas bakunya, berapakah luas potensialnya, dan berapakah luas fungsionalnya. Nah, dari situ kemudian juga diverifikasi juga dengan kegiatan di lapangan sampai akhirnya kita mendapatkan data yang terupdate, data kemudian direvisi ke dalam peta database yang isinya adalah jaringan dan aset irigasi, daerah irigasi di bawah kewenangan Provinsi Riau. Nah, tahap persiapannya juga kita mengacu kepada Permen PU tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, sehingga kita tahu daerah irigasi mana yang harus kita yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan ini seperti yang tadi sudah diterangkan di depan ya. Kemudian studi literatur, survei jaringan irigasi, jadi beberapa tulisan atau tulisan mengenai survei jaringan ini kita pelajari juga, termasuk aturan-aturan bagaimana melaksanakan survei berdasarkan EPASI tadi ya. Dan selanjutnya pengumpulan peta dasar irigasi dan form survei inventarisasi irigasi ini juga sudah diatur dalam EPASI. Selanjutnya persiapan personil dan personil mobilisasi, dan yang terakhir persiapan alat seperti GPS, kamera digital, clipboard, spidol, dan sebagainya. Nah, kemudian tahap pengumpulan data sekunder itu dari data irigasi Provinsi Riau tahun 2020, data daerah irigasi Provinsi Riau, peta citra satelit resolusi tinggi, peta reva bumi PIG, ini juga sudah saya disebutkan di flowchart tadi, dokumen RT RW Provinsi Riau, dan peta struktur ruang dan pola ruang Provinsi Riau. Setelah dari data sekunder ini, kita melakukan pengolahan dari yang kemudian untuk dengan data-data primer hasil survei inventarisasi daerah irigasi dan rawa. Yang kedua ini mengambil di lapangan langsung, dan survei inventarisasi saluran irigasi, survei inventarisasi bangunan irigasi, dan survei sosial ekonomi dan lingkungan. Nah, ini adalah metodologi pelaksanaan surveinya. Jadi yang pertama, survei ini akan menggunakan aplikasi EPASI, di mana aplikasi ini bisa menyimpan database secara otomatis. Nantinya setiap tahun juga bisa diupdate gitu menggunakan aplikasi ini. Meskipun nanti ada pergantian personil di dalam organisasi pelaksanaan, informasinya jadi bisa continue gitu kelebihannya. Jadi persiapannya adalah kita menyiapkan Android, kemudian Android itu diinstal aplikasi tersebut, kemudian dilakukan otorisasi akses surveyor, ini memasukkan username dan password untuk login, kemudian setting Android di EPASI. Nah, dari situ kemudian surveyor melakukan survei dimulai dari bangunan bendung, yang dilakukan itu jadi ada beberapa form yang diisi gitu. Dimasukkan poin-poin penilaian kinerja, kemudian ada foto, kemudian setelah foto juga tim survei akan
menggambar aspect drawing-nya, kemudian dinilai kinerjanya. Nah, hasil dari itu kemudian dimasukkan secara langsung ke dalam Android Epaxy tadi dan dilakukan updating PAI. Nah, kalau yang sudah dilakukan survei PAI itu bisa diupdate, artinya kondisinya masih baik atau kondisinya masih rusak. Kalau yang belum itu ditambahkan. Nah, selanjutnya dari survei lapangan itu muncul penilaian kinerja dan perbaikan data dan pelaporan di akhirnya berbentuk web editing hasil survei. Nah, kemudian untuk penyiapan data irigasi itu registrasi data irigasi, kemudian subsistem sistem irigasi dan skema jaringan irigasi. Nanti di dalamnya ada nama subsistemnya, saluran primer, saluran sekunder 1, saluran pembuangnya itu semuanya bisa terdata. Dan yang gambar ini adalah salah satu tampilan untuk penilaian kinerja ya. Yang sebelah kiri itu, jadi ada software ini juga langsung menunjukkan di wilayah yang sudah disurvei tadi dengan poin-poin yang sudah dimasukkan oleh software itu langsung keluar indeks penilaian kinerjanya. Selanjutnya ada juga pengambilan foto. Foto yang diambil itu sebaiknya ada lebih dari 3 foto per bangunan, per kuesioner, per ruas saluran. Tampak keseluruhan bangunan, syaratnya dan sekitar bangunan, kemudian tampak detail bangunan, dan kalau ada kerusakan itu juga detail kerusakannya di foto. Nah, ini salah satu contoh skema irigasi yang ini skema bangunan ya yang dibuat, yang nantinya outputnya akan dibuat seperti ini dalam CAD ya. Jadi hasil dari survei XE Epaxy tadi kemudian akan dibuatkan seperti ini dan nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam database. Database itulah nantilah yang akan diupdate. Yang sebelah kiri ini ada irigasi permukaan, irigasi rawa. Kalau irigasi permukaan memang terlihat lebih banyak bangunannya ya. Kalau irigasi rawa itu lebih sederhana, banyaknya memang saluran saja gitu. Kebanyakan saluran dan diatur dengan elevasi ya. Nah, kemudian alur prosedurnya untuk melakukan isi PAI ini, yang pertama adalah melakukan persiapan survei. Sub kegiatannya yaitu instalasi Android Epaxy, otorisasi hak surveyor, login, dan setting Android Epaxy. Selanjutnya setelah Android tadi siap untuk dimasukkan datanya, dilakukan otorisasi dan sudah disetting Androidnya, surveyor masuk ke inventarisasi aset irigasi itu, kemudian mulai mengukur aset bangunan, aset saluran, dan aset non jaringan, bangunan pelengkap. Nah, selain itu, setelah melakukan inventarisasi, yang ketiga itu melakukan penilaian kinerja atau IKSI, dan yang selanjutnya mengupdate semua database yang sudah disurvei tadi ke dalam web editing data dan web editing data. Sehingga di sini ada warning kegiatan IKSI ini, penilaian kinerja tentunya tidak bisa dilakukan sebelum kegiatan inventarisasi aset irigasinya belum dilakukan atau kegiatan PAI-nya belum dilakukan. Kemudian survei PAI dari pembukaan ini ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana cara mengoperasikan software Epaxy-nya. Jadi di awal itu kita memulai survei dari sini dan untuk membuat list aset dan kemudian mulai tracking. Nah, setelah tracking kita ketemu dengan asetnya, kita list asetnya, kita tulis keterangan yang perlu ditulis di situ, kita foto, kita tulis profil dan linknya. Ini untuk survei di irigasi permukaan ya, profil dan linknya, bangunan pelengkapnya. Setelah beres, kita pause, terus resume tracking lagi, dan yang diakhiri dengan masukkan bangunan akhirnya di mana. Gitu. Kemudian untuk yang irigasi rawa sama juga. Yang pertama mulai survei atau tambah aset. Kalau misalnya kita sudah sampai ujung, nambah aset lagi, kita pause dulu, kita mulai dari ujung lagi, dari ujung hulu ya, dan jalan lagi ke hilir gitu. Kemudian masuk ke tracking, list aset, foto. Nah, bedanya kalau yang irigasi permukaan tadi ada profil dan lining, bangunan pelengkap. Kalau di irigasi rawa hanya lining untuk ruas dan bangunan. Kemudian selanjutnya
saluran dan mulai lagi atau yang akhir di akhir saluran. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk penilaian kinerjanya, survei IKSI hanya bisa dilakukan jika survei PAI sudah dilakukan sebelumnya seperti yang tadi dijelaskan. Jika menemukan yang belum di PAI, maka Anda harus menjalankan survei PAI terlebih dahulu. Jadi untuk bangunan yang memang belum terdata gitu harus disurvei dulu. Selanjutnya baru bisa dinilai kinerjanya. Pastikan bahwa posisi survei berdekatan dengan aset untuk mendapatkan foto dan koordinat. Nah, di sini juga ada ilustrasi, ada perubahan warna jika sudah dilakukan IKSI beberapa kali ya. Dan juga ada penilaian, ada form untuk penilaian non-fisik. Selanjutnya setelah kegiatan survei lapangan tadi selesai, tahapan selanjutnya adalah mengolah data ke dalam program database yang berbasis GIS. Dimulai dari data numerik yang memuat informasi hasil pendataan dalam hard disk dengan program basis data numerik, kemudian masuk ini akan diplotkan ke dalam sistem basis data grafis. Ya, Anda masukkan ke dalam, sudah ada ininya ya, fungsi spasialnya di perhatian kedua ini, dan selanjutnya itu nanti akan diintegrasikan antara data non spasial foto tadi dan data spesial, dan juga di manage, sehingga mungkin kira-kira untuk di layer 1 gitu ada peta wilayah kewenangan Provinsi Riau, selanjutnya di mana sebaran daerah irigasi dan daerah irigasi rawanya. Nanti ketika diklik gitu ada keluar informasi nama daerah irigasi ini apa, kemudian luas bakunya berapa, kemudian luas potensialnya berapa, luas fungsionalnya berapa, mereka memiliki panjang saluran primer berapa, panjang saluran sekunder berapa, saluran tersiernya berapa. Nah, masuk ke layer 2, misalnya diklik, nanti dia ada keluar jaringan skema jaringan irigasi, kemudian juga keluar ada gambar skema bangunan irigasinya. Nah, nanti layer 2-nya itu skema bangunannya memiliki node yang berbeda-beda. Ketika diklik di skema bangunan itu keluarlah kondisinya di sini baik atau memerlukan perbaikan, seperti yang di tahap IKSI tadi ya, kinerja, kira-kira seperti itu. Nah, ini ketentuan atribut pengadaan peta geospasial. Jadi untuk nomenklaturnya memang dalam software yang berbasis numerik di GIS ini perlu ada pengkodean yang khusus ya, supaya tidak terjadi redundant atau pengulangan. Nah, ini adalah nama kolom permen, wilayah sungai, dan contoh isiannya nanti seperti apa, nomenklatur dan contoh isiannya di software tersebut. Kemudian ini juga masih ketentuan atribut pengadaan peta geospasial dan daerah irigasi rawa. Ya, selanjutnya masuk ke rencana kerja. Jadi jadwal rencana kerja ini dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari Oktober sampai Desember akhir ya. Tahapan pengumpulan data itu sudah kami lewati juga. Saat ini tim juga sudah melakukan sebagian besar pekerjaan survei lapangan. Survei topografinya sudah selesai, pekerjaan survei asetnya sebagian, jadi masih juga sebagian, dan laporan pendahuluan yang saat ini sudah selesai. Selanjutnya untuk diskusi antara dan akhir itu antara akan kami jadwalkan di mungkin kira-kira minggu depan Pak ya, minggu depan atau 2 minggu lagi, tergantung kesepakatan, dan untuk diskusi akhirnya di awal Desember. Ya, sekian Pak laporan dari kami dari PT Abata. Mohon masukannya untuk perbaikan pekerjaan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danis Aryo atas paparannya. Sebagai informasi juga buat teman-teman yang hadir dari Kabupaten, dari Bapeda, dari Dinas Pertanian, kegiatan ini kita menggunakan aplikasi yang sekarang dilakukan dari PU, yaitu aplikasi e-Paksi. Nah, tujuannya dengan aplikasi e-Paksi kita langsung melakukan penulisan irigasi dan isi indeks kinerja sistem irigasi sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Oyon, Pak Rizky, DSDA, Pak Abri. Sebenarnya kegiatan ini orang kementerian sudah lama Pak Oyon ya, cuman kita terlambat. Kami juga pernah mencoba melaksanakan hanya pada khusus saja di e-Paksinya saja kami lakukan secara mandiri atau swakelola. Dari aplikasi, halo? Ya lanjut Pak Edi, silakan. Halo, Pak Yan? Lanjut Pak Edi, silakan Pak Edi. Oke. Dari kegiatan e-Paksi ini pernah coba, ada satu yang dengan daerah irigasi rawa kita ini kan dulunya di pinggir laut Pak ya. Kalau di beberapa di pinggir laut kita memakai bangunan, salah satunya tanggul, bangunan pengaman di tanggul. Pada saat melaksanakan e-Paksi mungkin sharing aja ini pas pada iksinya tanggul itu tidak bisa dievaluasi. Pada saat painya, tapi saat iksinya tidak bisa dievaluasi. Mungkin nanti kalau ketemu permasalahan itu, kemarin saya udah pernah juga nanyakan ke BWS 3, tapi masih belum bisa kami selesaikan gitu terkait dengan iksi tanggul itu yang nggak mau dievaluasi. Itu mungkin kendala e-Paksi yang pernah kami lakukan mungkin. Yang kedua, karena kami Bengkalis ini kewenangan provinsi ada di daerah Siak Kecil. Kemarin ada juga dari perusahaan menghubungi kami untuk mencari lokasi. Kemarin kami arahkan ke Dinas Pertanian karena yang lokasinya udah pernah pergi ke sana, Pak Oyon juga udah pernah pergi ke sana. Lokasinya banyak beralih fungsi. Saya tidak tahu nanti gimana caranya tim Pak Oyon bersama konsultan membuat daerah irigasinya itu gimana caranya, karena banyak yang berubah ke non sawit Pak Oyon ya. Pas kita ke daerah Siak Kecil itu, teknisnya saya tahu nanti sharing juga teknis pengambilan data, apakah yang existing atau bagaimana, karena dasar untuk daerah ini sekali. Kalau kemarin lihat dengan Pak Oyon itu kan Pak Oyon ya, kalau enggak ya yang di Ya benar, kemarin sama. Ya itu kurang tahu gimana teknisnya nanti. Kami juga data cara pengambilannya nanti mudah-mudahan kami diundang di Antara, jadi kami bisa mengetahui daerah irigasi rawa kewenangan provinsi yang ada di Siak Kecil. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih waktunya. Selamat. Di sini kan bobot dari apa itu terlalu kecil itu, jadi untuk kayaknya ngapakan DAK untuk usulan agak berat jadinya itu Pak Oyan. Cuman itu aja yang kendala kami di e-Paksi sekarang ini.
poin untuk kerusakan. Kerusakan bobot itu pintu lebih besar itu kalau di evakuasi itu. Padahal yang kita jebol kan tanggul bendung sehingga air nggak bisa ngalir lagi di pintu intake. Jadi siapa tahu konsultan bisa apa juga ngasih masukan juga buat kami yang lagi menjalankan evakuasi Pak Yan. Sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endra. Sedikit saya coba tanggapi sedikit sebelum teman-teman penyedia yang jawab. Mungkin memang di sistem aplikasinya memang kondisi pintu tidak terlalu besar ya. Ya. Jadi kemarin waktu kami acara di DAK kemarin juga Bu Nova juga bilang kalau bendung itu yang kita perbaiki outcome-nya memang cuma 1 hektar. Jadi mungkin lebih baik kita lebih fokus untuk kesaluran dulu. Jadi karena yang dihitung outcome-nya, kalau bendung itu outcome-nya memang cuma 1 hektar. Beda kalau kita irigasi outcome-nya memang terhadap sawah luas layan yang dilayani irigasi di saluran irigasi tersebut. Jadi memang mungkin benar yang disampaikan Pak Endra, tapi nanti kita sama-sama belajar lah Pak, sama-sama belajar aplikasi ini. Aplikasi saya lihat baik, sangat membantu kita untuk OP khususnya. Jadi ya kita sama-sama gunakan aplikasi ini untuk bantu kita database, untuk OP dan lain-lain. Nah, dari penyedia ada bagaimana tanggapannya untuk dua masukan ini? Silakan Pak Danis atau Pak Ramadillah. Ya, untuk Pak Edi mungkin ya, yang pertama untuk menilai kinerja tanggul itu memang mungkin belum ini ya, karena kebanyakan software ini tuh aplikasi ini tuh dilaksanakan dari irigasi permukaan. Juga kalau yang di pinggir laut itu memang belum ada, baiknya memang nanti kita siapkan form sendiri gitu ya untuk itu, sehingga ada kinerjanya bisa dinilai dengan lebih baik gitu Pak. Gak masalah sih kalau menurut saya, yang penting apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di daerah itu nanti bisa terekam. Kalau misalnya memang form penilaiannya masih belum ada Pak untuk menilai tanggul seperti itu, dibuat aja nanti, tapi ada kita pikirkan bersama ya Pak ya. Saya juga sedang belajar juga sih seperti apa cara menilainya gitu. Kalau misalnya memang itu sudah dianggap bisa mewakili, itu nanti inputnya bisa kita masukkan ke dalam softwarenya begitu. Terus banyak lahan yang sudah berubah, itulah juga salah satu output yang nantinya menjadi output pekerjaan ini. Jadi sebetulnya yang jadi ini kan yang jadi acuan awal tuh, kalau di kementerian nggak tahu ya, ada Kepmen Pak. Nanti tolong diperbaiki kalau saya salah. Jadi luas daerah irigasi itu berapa? Kalau misalnya memang berkurang, itu harus diupdate artinya di Kepmennya, daerah situ berkurang atau bertambah gitu. Kalau misalnya berkurang itu daerah mana, kalau misalnya bertambah daerah mana. Selanjutnya untuk Pak Hendra di Kabupaten Kampar, itu dalam melakukan penentuan poin, melakukan kerusakan gitu. Memang survei ini tuh titik poinnya dari ininya Pak, dari pelaksana surveinya, yang dia secara ada subjektivitas dari surveyor menentukan ini poinnya berapa gitu, berdasarkan memang pengalaman dan juga perbandingan dengan beberapa lokasi. Itu aja sih kalau saran saya. Jadi bagusnya di-share bareng-bareng aja Pak. Sedangkan sekarang juga kan sama teman-teman dari provinsi akan dilaksanakan juga untuk daerah itu gitu. Nanti dinilai bersama aja. Kalau misalnya dari provinsi ini kan dia membandingkan beberapa lokasi Pak. Jadi cara menilainya tuh ada perbandingan dengan lokasi-lokasi lain gitu. Itu mungkin masukan dari saya. Tanggapan dari saya sebegitu Pak. Terima kasih. Halo. Pak Oyon, silakan Pak Oyon. Ya. Halo.
Ini mah gak ada, kayaknya putus dari Pak Oyon. Tadi yang datang orang Bantu maksudnya gimana ya Pak ya? Minta lahan lagi untuk sawah atau gimana Pak? Saya kurang nangkep di situ Pak. Gimana Pak? Tadi kan katanya ada cerita ada orang mencari lokasi itu maksudnya mereka mau buka lahan untuk sawit atau mau mengganti sawah atau gimana? Bukan Pak, maksud saya dari perusahaan ini dari konsultan kayaknya Pak kemarin. Mungkin dari konsultan Oh, Bapak ada yang di lapangan ya? iya. Hmm. Surveyor di lapangan mungkin Pak ya. Iya. Ya, ada yang mengontak saya katanya mau survei di daerah irigasi rawa kewenangan provinsi katanya gitu. Yang untuk tanggul tadi Pak menu painya ada tapi iksinya yang nggak jalan Pak. Oh, iya. Ya. Izinnya nggak jalan Pak ya? Ya, yang khusus untuk tanggul aja Pak. Ya. Ya sementara mungkin di delay secara manual dulu Pak ya. Jadi seperti sistem uptop lagi itu nanti tetap masih bisa dilakukan untuk permintaan dana anggaran sih ya. Gitu. Itu aja Pak Oyon dari saya. Dari Pak Indra bagaimana Pak? Sudah apa? Jawabannya? Udah dulu Pak Yon. Oke, baik. Selanjutnya dari Kabupaten Kuansing, Pak Anton, atau dari Siak, Pak Oka Rizky, ada masukan Pak. atau tanggapan? Oke, terima kasih Pak. Baik, terima Silakan, kasih Pak. atas kesempatannya. Kami dari Dinas PUPR Kuantan Sengingi sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Dinas PUPR Provinsi yang mana telah melakukan evakuasi terhadap daerah irigasi yaitu Sebang Gunung Pahing. Dengan artian semoga dengan adanya kegiatan evakuasi ini ada peluang untuk diusulkan ke DAK. Itu harapan kami Pak. Karena daerah tersebut membutuhkan untuk segera direhab Pak. Kemudian yang saya tangkap tadi di sini ada dua hasil. Yang pertama saya lihat tadi dari evakuasi itu web dari ARGIS itu melalui aplikasi ARGIS Pak ya. Yang saya tanyakan nanti hasilnya itu yang dalam ARGIS itu apakah bisa di web ARGIS kan atau hanya manual saja Pak? Misalkan tadi Bapak bilang nanti tahu luasannya itu. Yang saya tanyakan apakah nanti bisa dalam bentuk web ARGIS, jadi kami di daerah pun bisa melihat kondisinya seperti apa gitu. Kemudian untuk evakuasi ini kami di Kuantan Sengingi sudah melakukan evakuasi juga terhadap 4 daerah irigasi yang untuk usulan DAK. Memang ini pertama kali yang kami lakukan. Kami mengalami kendala juga terhadap penilaian IKSI. Nah, kita tahu penilaian ini kan kemudian yang selanjutnya yang kami tanyakan apakah sudah dilakukan Pak evakuasi ini terhadap daerah irigasi kami yang di Kuantan Sengingi yang wewenang provinsi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton dari Kabupaten Kuansing. Pertanyaannya satu, apakah hasilnya bentuk dalam WebGIS atau berbentuk apa yang disampaikan tadi saya jelas evakuasi ini atau ARGIS ya. Oke, nanti biar teman dari penyedia yang jawab. Terus apa tadi Pak yang kedua Pak? Evakuasi Evakuasi terhadap daerah irigasi yang seberang Taluk Pahing tadi Pak. Setahu saya mereka sudah Pak, saya lihat di aplikasi evakuasinya mereka sudah melakukan, tapi mungkin nanti untuk kapannya apakah sudah benar-benar lengkap file IKSI-nya nanti
bisa dijawab sama teman-teman atau mungkin nanti kita lihat di hasil antara lah karena mereka masih pendahuluan ini kan Pak. Oke, itu saja Pak ya. Iya. 2 ya. Iya, dua. Oke, yang selanjutnya dari Kabupaten Siak ada yang bertanya? Okem atau wakil Pak Okem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, terdengar Pak. Silakan, Pak. Saya Randy. Silakan. Saya Randy Pak dari Siak mewakili Pak Rizky. Kami sangat terima kasih sekali diikutkan di acara ini. Di Siak ada paket A, itu adalah kewenangan provinsi. Karena kami gabungnya terakhir nih, kami ngusul aja lah Pak, nggak ngerti dari awal pembahasannya macam mana. Jadi kami apakan, tiap tahun kami selalu mengusulkan itu di paket A itu pembangunannya Pak. Karena walaupun di sana masih banyak sawit, jadi perubahan dari sawit ke sawah itu tinggi Pak. Kalau pembangunan kita laksanakan di sana, otomatis masyarakat lebih bergairah lagi untuk kembali ke sawah lagi Pak. Sawitnya diganti lagi ke sawah lagi. Kalau ada perlakuan kita tidak bisa, seolah kita menunggu itu jadi sawah dulu Pak. Ya, ada pembangunan sana Pak. Kita bangun dulu, baru kembali sawitnya jadi sawah Pak. Itu aja Pak. Ya kan data internet. Baik Pak Randy, terima kasih masukannya. Ya. Untuk sistem aplikasi ini ada masukannya Pak untuk pekerjaan database ini Pak Randy. Kalau pembangunan nanti kami akan siap untuk melakukan DED-nya. Minta bantu teman-teman di Bapeda supaya disetujui kalau kita mengajukan anggaran buat DED di Siak. Ya kami kan ada masukan untuk aplikasinya Pak Randy? Karena kami gabung terakhir, barusan terakhir Pak. Jadi Oh iya. Ya, oh iya enggak apa ya. Oke, siap. Nanti kita ketemu di antara aja ya kalau gitu Pak Randy ya. Oke, siap Pak. Baik, teman-teman dari Abata ada dari Kwansing ada pertanyaan apakah hasilnya bentuk WebGIS atau ArcGIS? Terus apakah sudah dilakukan evaksi di Kabupaten Kwansing? Nah, yang kedua mengenai pembangunan ini mungkin ranah kebijakan nanti insya Allah kalau teman-teman Bapeda menyetujui kita akan siap usulkan DED dan untuk dilaksanakan pembangunannya. Terima kasih Pak Randy dan Pak Anton. Silakan dari Abata. Ya, terima kasih. Yang pertama memang ada 2 output ya. Kalau yang web evaksi itu dia sudah given dari PU Pak, PUPR. Jadi itu aplikasinya sudah ada, kita mengupdate itu. Nah, tapi sebetulnya kegiatan updating bidang OP Pak, operasi pemeliharaan. Sedangkan kegiatan ini kan di bawah Cantek Perencanaan dan Teknis. Sehingga jadi IKSI ini dijadikan tools dalam pekerjaan ini, dan kita sendiri membuat aplikasi yang tidak online Pak, jadi bukan WebGIS, jadi ArcGIS itu dia offline saja. Teman-teman di Cantek kita memiliki database yang disusun dalam bentuk ArcGIS, jadi yang dipencet-pencet tadi itu untuk kepentingan internal di teman-teman Cantek Pak. Nah, untuk kebutuhannya seperti yang diminta Pak Rizky tadi, minta di pembangunan misalnya. Jadi kita punya alat untuk menentukan prioritas mana dulu sih yang harus dibangun gitu. Kemudian dari atau dari potensi lahan yang ada ke arah mana sih pembangunannya itu untuk membantu ke sana. Selanjutnya dari beberapa teman ini juga dialami oleh banyak lokasi ya, mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian atau IKSI. Nah, makanya dari awal juga saya dengan teman-teman ini itu banyak kendalanya karena bergantung kepada subjektivitas surveyor yang sudah berpengalaman untuk menentukan ini tuh nilainya berapa, ini nilainya berapa. Nah, mungkin ke depan Pak Oyon bisa menyelenggarakan pelatihan ya, supaya cara menilai di lapangan itu seperti apa. Mungkin bisa juga nanti Abata yang menyelenggarakan lewat Pak Rahmatillah lah. Nah, nanti supaya teman-teman di sini tuh memiliki keseragaman
cara menilainya begitu Pak. Memang kendala ini saya juga menemukan di berbagai daerah Pak, kebingungan dalam menentukan IKSI-nya itu, karena itu sangat bergantung sekali terhadap subjektivitas surveyor yang berjalan di lapangan gitu. Itu mungkin Pak. Kalau untuk Pak Rizky ya memang kegiatan ini untuk pengusaha pembangunan ini kan perlu ini Pak, perlu dasar. Nah, database ini tuh menjadi dasar teman-teman di Cantek nanti, kita mau bangun deh yang ini, kita mau anggaran yang ini. Nah, setelah itu terpetakan dengan baik, database-nya disusun dengan baik, itu akan memudahkan teman-teman di Cantek untuk mengusulkan arah pembangunannya gitu. Ya, mungkin dari Pak Rahmatillah ada tambahan. Cukup Pak Danis. Nanti di antara aja kita bicara masalah presentasi WebGIS yang nanti kita coba presentasikan. Ya. Sama untuk lokasi yang tadi apakah sudah disurvei atau belum, kami semuanya akan survei Pak. Nanti hasilnya akan dipaparkan di diskusi antara itu. Mungkin itu aja Pak Oyon dari kami dari tim Bapak. Baik, terima kasih Pak Danis atas tanggapannya. Kalau misalnya masih ada yang belum cukup, nanti kita lanjutkan di seksi tanya jawab setelah ini. Kemudian nih yang belum ada dari Kabupaten Rokan Hilir, katanya hadir langsung Pak Gotri ya. Pak Gotri, ada masukan Pak Gotri dari Kabupaten Hilir? Tadi kami Pak Sungai Bang Hilir Pak. Silakan Pak Gotri. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Salah satu lokasi food estate usulan Pak Gubernur ke Kementerian Pertanian. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh tampil kameranya Pak? Sudah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, sudah kelihatan. Ya langsung Pak ya. Ini mau tanya, apakah di Kabupaten Rokan Hilir konsultannya sudah turun ke lapangan kemarin Pak? Boleh diulangi Pak? Kurang jelas tadi Pak. Dari Abata kemarin sudah turun ke Rokan Hilir belum Pak? Nanti saya update infonya Pak. Sementara kami masih belum dapat updatingnya teman-teman di lapangan. Nanti kami update Pak infonya. Oh gitu. Ya. Jadi saya juga masih bingung dengan epaksi ini. Perbedaannya dengan GIS ya, geospasial. Apakah itu sama nanti data-data yang akan kita tampilkan atau kita informasikan itu sama dengan GIS atau bagaimana itu Pak? Ya, ini langsung ditanggapi Pak Oyon apa gimana Pak? Silakan Pak, langsung ditanggapi aja Oh Pak. ya, jadi begini Pak, kalau untuk yang epaksi ini memang Kementerian PU itu mengeluarkan sebuah aplikasi Pak. Aplikasi ini sebetulnya diperuntukkan untuk teman-teman di OP untuk menghitung biaya operasi pemeliharaan di tahun depan itu berapa. Jadi aset-aset irigasi yang sudah ada yang selama ini dinilai secara manual dengan kegiatan AKNOP itu sekarang sudah berkembang menjadi melalui aplikasi ini. Jadi teman-teman di OP itu handphonenya bisa diinstal aplikasi ini Pak. Kemudian jalan ke lokasi, foto, kemudian itu langsung diupload dan orang pusat langsung bisa melihat Pak. Orang pusat dari kementerian tuh bisa langsung melihat. Nah, meskipun nanti teman-teman di daerah ini pelaksananya ganti, datanya tetap tersimpan di situ. Jadi kelebihannya seperti itu epaksi ini. Nah, kalau yang ArcGIS tadi itu kebutuhan dari teman-teman di Cantek atau program dan perencanaan gitu. Perencanaan teknis. Nah, teman-teman di sini karena kegiatan IKSI epaksi itu ada di OP, jadi teman-teman di Cantek juga membuat basis data sendiri yang basisnya adalah
ArcGIS yang belum online Pak, itu nanti kebutuhannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di Cantek itu pengembangan base data ArcGIS-nya. Mungkin penjelasannya gitu Pak, jelas nggak Pak ya? Ya jelas. Berarti juga bisa diambil dari ArcGIS ya, database-nya itu ya untuk dievaluasi itu. Ya bisa. Jadi teman-teman nanti ngambil di lapangan, ada yang diupload ke evaksi tadi, ada juga yang dimasukkan ke database ArcGIS tadi Pak. Ya. Oke, cukup Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Yon. Tanya satu lagi Pak Yon. Ada lagi dari mana? Pak Hendra, Kampar. oke. Silakan Pak Hendra, kita terima masukan dari Pak Hendra atau pertanyaan. Ya, Mumpung ada ahli-ahlinya di sini Pak. mau ke Pak Danis nih Pak Danis. Kita kan Silakan, survei aset. Aset, habis itu IKSI. Kan itu yang untuk evaksi itu. Saya mau tanya dikit Pak Danis, itu nilainya, kinerjanya bagus, tidak bagus nanti pusat sendiri menentukan atau gimana tuh Pak Danis? Masalahnya dulu waktu kami pergi ke Jogja sama Pak Sarjito yang narasumber yang sering diundang BWS, itu ada dulu program Excel yang dikasihnya dimasukkan. Kami coba kemarin yang ditapung yang di Gemuruh itu jebol tanggul itu. Jadi makanya saya bilang tadi pas kami masukkan tanggul itu jebol lebih kurang 20 meter, air nggak ngalir, itu bobotnya kecil. Jadi sistem penilaiannya nanti oleh pusat nanti kinerja bagus apa enggaknya atau gimana nanti Pak Danis? Sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya penilaiannya itu bergantung kepada surveyornya Pak. Makanya yang perlu yang sepengetahuan saya Pak ya, yang perlu samakan itu kita bareng-bareng menyamakan persepsi itu, cara menilainya gitu. Karena itulah yang nantinya akan dijadikan acuan untuk pendanaannya begitu Pak. Saya kira ada program lagi sama Pak Danis. Masalahnya waktu di Jogja Pak Sarjito yang ngasih narasumber itu ada program Excel, salurannya dalam per 50 meter segmennya rusak berapa persen. Nanti kalau udah dimasukkan ke Excel, nanti itu akan ada nilai asetnya sekian, rusak otomatis dia keluar langsung. Jadi kami masukkan kemarin identifikasi bendung yang ditapung itu pada udah jebol, airnya nggak ngalir, pintunya bagus, di poin pintu terlalu tinggi bobot penilaiannya. Jadi makanya kami bingung nanti pengusulan dana pusat kami tanggul yang jebol, kerusakan yang nggak kerusakan ringan kan nggak dapat kucuran dana dari DAK. Jadi kami pengen masukkan itu. Sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, makanya itu tadi Pak, kita kalau misalnya memang kondisinya untuk daerah situ urgensinya di sana, saya kira boleh juga kita mengusulkan, artinya kan itu di persentase Pak ya, dianggap kecil gitu nilainya untuk tanggul itu. Nah, itu boleh juga nanti kita usulkan gitu. Nah, itu memang tanggul itulah yang fungsinya dia melindungi sawahnya atau dan mengatur air ya yang masuk ke sana gitu, Pak. Ya. Oke, Pak Yan. Sudah Pak Oyon? Oke, terima kasih Pak Hendra, sudah cukup Pak Hendra. Sudah. Nah, sekarang giliran teman-teman kita di provinsi dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura atau dari Bapeda Litbang. Di sini ada Pak Ucok dan Kak Dinila. Saya persilakan jika ada masukan atau pertanyaan. Assalamualaikum Pak Oyan. Waalaikumsalam Bu Ade. Silakan Bu Ade. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Mahasari dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, mewakili dari Bu Kabid. Ingin memberikan sedikit saran bagi pelaksana pekerjaan. Di sana tadi saya tengok data sekunder itu kan ada peta RT RW, peta dari peta dari BIG. Tapi peta sawah existing sendiri saya tidak lihat di situ. Makanya kami mau memberikan saran, karena kan daerah DI dan DR ini kan terkait nanti dengan lahan sawah. Nah, kami mempunyai data
bisa diambil dari data lahan sawah yang versi ATR BPN ataupun data LP2B untuk nanti di overlay dengan data sekunder yang Bapak butuhkan. Jadi kan misalnya kayak luas DI, misalkan luas DI itu kan 750 hektar misalnya yang kayak di Siak. Tapi pada kenyataannya luas DI di situ kan luas existing lahan sawah itu nggak sampai 750 hektar, mungkin hanya 300 atau 400 hektar. Jadi mungkin daerah irigasi itu dengan luas 750 hektar mungkin tidak akan bisa berfungsi secara ini untuk 750 hektar, mungkin hanya 400 hektar aja sawah existing yang ada di situ. Makanya nanti hasil daripada pekerjaan ini kan kami juga mau gitu data ini kami jadikan sebagai acuan. Makanya kami mengharapkan dari penyedia mungkin bisa di-overlay dengan data lahan sawah yang kami punya. Itu aja Pak Igan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Kami sangat butuh data itu Bu Ade. Nanti kalau Bu Ade bisa share ke saya akan kirimkan ke penyedianya. Tapi mungkin kita minta tanggapan dari Pak Rahmadillah atau Pak Danis nih mengenai data sawah, apakah nanti akan outputnya ada data sawah fungsionalnya Pak. Silakan Pak. Pak Danis masih di mute. Masih di mute Pak Danis. Mohon maaf. Dari kami tentunya pasti satu arah Pak dengan Pak Oyon dan Bu Ade. Terima kasih. Artinya masukan Bu Ade ini akan sangat membantu ya. Berangkat dari kondisi existing. Kalau memang ada data lahan sawah yang dimiliki di bidang PSP DPTPH ini ya. Kami tunggu Bu, nanti akan kami jadikan salah satu referensi yang tentunya nanti akan dicek juga di lapangan. Kami cek juga di lapangan sehingga kita punya batasan luas potensialnya berapa, kemudian luas fungsionalnya sekarang, terutama luas fungsional ya kalau dengan lahan sawah yang existing sekarang ini di berapa, apakah bertambah atau berkurang gitu, itu akan menjadi masukan yang sangat baik bagi pekerjaan ini Bu. Terima kasih Bu, kami tunggu datanya, mungkin nanti bisa lewat Pak Oyon ya Bu ya. Baik, nanti kalau saya sudah dapat dari Bu Ade, saya tunggu Bu Ade ya. Saya akan share ke Pak Danis, tim leadernya, dan Pak Rahmadillah. Terima kasih Bu Ade, saya tunggu Bu Ade data SAP sawah existing fungsionalnya. Selanjutnya dari Pak Ucok dan Bu Dinila, Pamungkas nih kayaknya Pak Ucok, silakan Bu Dinila, ayo. Dua-duanya boleh, satu-satu Bu. Satu aja boleh, silakan Bu Dinila. Izin Pak Kasubit, saya mendahului nih, Pak Ucok lagi sholat, jadi giliran saya ya Pak. Saya Dinila dari Bapeda Provinsi Riau. Kalau kita lihat flashback kenapa ini kegiatan ini kita laksanakan Pak, ingat kan Pak Oyon, kita itu butuh data untuk evaluasi RPJMD. Ingat Bu Dinila. Dengan indikator luas lahan pertanian yang teririgasi dengan baik. Dan ini memang kenyataannya memang data yang kita pakai di PU dengan di Dinas Pertanian memang nggak ketemu ya Pak, karena PU pakai data dari BIG dan Dinas Pertanian itu menggunakan data existing luas lahan di lapangan. Nah, terkait dengan database irigasi ini saya melihat sebenarnya ini 11-12 dengan kegiatan AKNOP kita yang kita laksanakan tiap tahun. Dan apalagi juga sudah ada epaksi nih Pak. Tapi ya memang database ini offline ya untuk kebutuhan perencanaan. Jadi artinya data-data yang kita dapat dari AKNOP itu juga mestinya ada di database ini. Cuman tadi saya lihat komponen saluran irigasi per kondisi baik, rusak itu nggak kelihatan di diagram alir tadi Pak mengenai komponen data yang akan disediakan di database ini. Nah pertama itu Pak mungkin bisa diinsert, mungkin harus diinsert ini Pak tabel terkait kondisi irigasi, panjang saluran irigasi, kondisi baik, sedang, rusak, dan juga ini peluangnya untuk dimasukkan DI yang lain yang belum dikerjakan di tahun ini di aplikasi GIS ini.
Kemudian mengenai setuju dengan yang Bu Ade bilang tadi, kita harus overlay juga dengan data existing lahan sawah yang ada di pertanian, Pak. Jadi nanti ketika menjawab capaian indikator di RPJMD, kita nggak kesulitan lagi untuk mengevaluasi capaian itu, Pak. Kalau saya lihat yang data indikator RPJMD itu kan luas lahan pertanian yang teririgasi dengan baik. Kalau kita identikkan dengan luas lahan fungsional, sepertinya juga belum menjawab ya Pak, karena luas lahan fungsional ini adalah luas lahan yang sudah terlayani jaringan irigasi, tapi kita nggak tahu ini kondisinya bagaimana. Aplikasi ini supaya nanti juga ketika kita butuh data itu kita bisa support datanya dan kita bisa evaluasi untuk capaiannya. Mungkin itu aja Pak. Kebetulan ada Pak Kasubit juga ada di sini. Mungkin ada tambahan Pak Dedi, silakan. Terima kasih. Mungkin Pak Kasubit sholat, ada. Oh iya. Ya. Izin sedikit Pak Oyon. Kalau saya silakan Pak Dedi. Ya, saya ini cuma mengingatkan. Ini kan udah bulan November Pak. Nah kita mau melihat jadwalnya konsultan ini seperti apa karena kita berharap ini kajiannya tidak hanya di dokumen, betul dilakukan survei gitu. Jadi nanti keluar rekomendasinya sehingga kita nanti bisa menggunakan data ini yang dilakukan yang cuma mengingatkan saja ini dulu sudah bulan November. Jadi jadwalnya betul-betul diperhatikan dan kita berharap ini betul-betul real di lapangan kondisi di lapangannya sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh konsultan. Mungkin itu aja Pak Oyon, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi, Bu Dinila masukannya. Saya sedikit nanggapi dulu Bu ya, yang mengenai memang kita untuk waktu kemarin bahas RPJMD kita butuh data ini, berapa data lahan sawah yang teririgasi dengan baik atau lahan sawah fungsional, karena kita masih ada selisih dengan Dinas Pertanian menggunakannya. Nah, mengenai ini apakah 11-12 dengan AKNOP, memang ini zaman dulunya AKNOP namanya Bu, epaksi ini. Dulu kan dengan offline, kita pakai form, kita jawab, kita telusuri, kita isi formnya. Nah dengan aplikasi epaksi ini dia akan tersimpan datanya tersimpan di sistem. Nah dari sistem aplikasi epaksi ini terus bisa kita pakai juga, kita akan gunakan untuk membuat WebGIS atau ArcGIS nanti. Tapi nanti lebih baik dijawab oleh dari Pak Dani saja. Memang dia kalau sedikit memang hampir sama dia dengan AKNOP. Nah, memang kita sudah pernah melaksanakan AKNOP dulunya di SDA, tapi supaya kita lebih kita ikutilah apa yang diminta oleh teman-teman Kementerian PU supaya juga kita lebih lengkap datanya, sama kita bisa untuk terus mengusulkan DAK tiap tahunnya Bu Dinila. Silakan Pak Danis menanggapi dari Bapeda. Izin, ya memang waktunya sudah mepet Pak. Nanti saya minta teman-teman penyedia supaya benar-benar kerja lebih keras dan lebih bagus supaya hasilnya maksimal Pak Dedi. Terima kasih. Ayo Pak, silakan Pak Denis untuk menanggapi dan Pak Ramadila. Ya, saya rasa masukan dari Ibu Dinila ya untuk jadi catatan kita dan Pak Dedi. Terima kasih Pak, masukannya akan kami usahakan yang baik sih. Kemudian untuk saya sedikit menanggapi bahwa pekerjaan ini mirip dengan IKSI Epaksi dan juga mirip juga dengan AKNOP yang sudah dilakukan. Oleh karena itu sebetulnya perbedaannya adalah aplikasi ArcGIS yang kita susun ini itu juga kita akan mengupdate luas fungsional dan luas fungsionalnya yang tadinya
potensial menjadi fungsional, menjadi naik. Kemudian ada saluran-saluran tersier yang mungkin sekarang juga naik kelasnya menjadi saluran sekunder begitu. Itu yang kami update dan dari luas ini nantinya tujuannya sebetulnya adalah rencana ke depan pengembangan. Kalau yang AKNOP dan IKSI Epaksi itu kan untuk teman-teman OP dia menilai yang sudah ada kemudian dipelihara biayanya berapa. Kalau untuk teman-teman di Cantek ini adalah melihatnya ke depan pengembangan, ke sisi pengembangannya. Jadi apakah akan ditambah saluran atau akan diperluas daerah irigasinya atau ada yang berkurang yang tadinya luasnya 1.000 menjadi 700 akan dialihkan kemana, kemudian diperiksa debitnya apakah ada atau tidak. Jadi memang di dalam ini juga ada pemeriksaan debit, Pak. Jadi ada antara perbandingan andalkan penduduk dengan luasan daerah potensial di sana. Itu nanti salah satu outputnya. Itu Pak, mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Oyon. Terima kasih tanggapannya Pak Danis. Bagaimana Bu Dinila? Masih ada yang mau ditanggapi lagi? Cukup Pak Yon, cukup. Siap, terima kasih Bu. Nah, untuk dari Bapeda satu lagi senior kita Pak Uco sudah join lagi Pak, sudah asar. Oh, sepertinya masih soal asar. Kita tunggulah Bang. 5 menit Bang Uco untuk menyampaikan tanggapan. Dari kabupaten masih ada lagi? Pak Ramadillah, Pak Danis ada statement, closing statement atau apa lagi mau disampaikan? Silakan. Mumpung Baik, kita udah. masih dalam forum ini. Izin dulu Pak Danis. Ya. Silakan Pak Ramadillah. Baik, untuk tadi Pak Gotri, bahwasanya kita belum krohil Pak karena memang belum ke sana. Yang sudah kita lakukan itu Siak, Bengkalis sama Kampar Pak yang sudah disurvei. Nanti kalau ke Rohil nanti akan kita kabari Pak Gotri beserta teman-teman PU yang ada di Rokan Hilir. Berikutnya nanti untuk ini kita memang perlu dari Bu Dini tadi ya untuk integrasi data ya Pak, karena Epaksi itu lebih kepada OP tadi disampaikan oleh tim leader Pak Danis Aryo, sehingga kita juga punya database sendiri yang nantinya kita coba berikan demo nanti di antara bagaimana data Cantek juga nanti akan terintegrasi dengan data Epaksi. Sementara kita juga memiliki sendiri gitu, karena Epaksi ranahnya OP gitu kan. Sehingga kita memiliki sendiri web JIS yang juga bisa nanti siapapun yang berubah di SDA nantinya Provinsi Riau ataupun kabupaten itu bisa menyimpan di web JIS yang kita demokan nantinya gitu. Jika nanti itu bisa menjadi bagian dari web JIS untuk Provinsi Riau, mungkin kita bisa jadikan satu data gitu, baik itu kabupaten ataupun provinsi ataupun nanti juga pelaporan ke pusat jadi lebih mudah gitu, sehingga overlaying data yang kita dapatkan untuk sekarang ataupun dari beberapa dinas lain yang terkait dengan database ini bisa disinkronisasi menjadi satu kesatuan data. Harapannya seperti itu. Mungkin nanti kita bisa demokan. Berikutnya mungkin Pak Oyon juga perlu adanya pelatihan IKSI ataupun PAI bagi teman-teman lain yang ada di kabupaten kota, sehingga nanti dapat mendapatkan satu acuan yang sama, sehingga survei yang dilakukan baik dari kabupaten maupun provinsi sama gitu, sehingga hasil datanya juga sama, disatukan di satu web GIS yang sama, sehingga untuk tolok ukur atau kita mengukur hasil dari pekerjaan ini atau kedepannya nanti itu juga gampang dalam tanda kutip. Mungkin itu tambahannya Pak Oyon. Terima kasih. Terima kasih Pak Dila atas jawaban, tanggapan dan masukannya. Mengenai kita perlu pelatihan mungkin nanti coba kami apakan Pak, ajukan supaya kita bisa melakukan pelatihan Epaksi untuk teman-teman di kabupaten. Nanti kita minta narasumber kalau bisa Bang Ucok sama Pak Ramadillah jadi narasumber
untuk supaya seragam kita satu provinsi Riau untuk penilaian IKSI-nya. Nah, ini sudah join Bang Uco, silakan Bang. Pamungkas Bang, karena kabupaten dan dinas lain sudah, cuman Balai Sungai Sumatera 3 yang kayaknya enggak hadir. Nah, ya silakan Bang Uco. Terima kasih Bang Uco. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Uco. Sore, siang jelang sore. Dila, sehat? Alhamdulillah, Bang ya. Uco. Oke, Pak Ketua Tim, teman-teman kabupaten kota, dan teman-teman di para audiens diskusi kita kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Tadi saya juga udah join, tapi enggak tahu kok enggak bisa masuk dari tadi kan. Hampir setengah jam saya enggak bisa ikut presentasi. Mungkin yang pertama saya ingin pertanyakan dulu nih. Waktu pelaksanaan berapa lama ini, Pak Yon? Waktu pelaksanaan? 90 hari kerja. Waktu 90 pelaksanaan hari. 90 hari kerja, Pak Uco. 90 hari kalender ya. 90 Ya, hari kalender. hari kalender ya benar. 90 hari kalender. Oke, berarti kok paling tidak ini selesai bulan Desember. Benar? Desember benar, Pak. Desember, Bu. Habis Nah, kontraknya 19 Desember, Pak. 19 Desember. Iya kan? Ya. Nah, ini kan istilahnya kan kejar target ini. Dengan kondisi saat ini kan. Nah, Tadi ini. kata dari tenaga ahlinya bilang sudah berapa 3 kabupaten, Pak ya. Sudah laksanakan, berarti tinggal Rohil sama Kuansing. Berarti kalau Rohil Kuansing 6 DIR dan 1 DI yang belum 7. Ya udah 50% lah kira-kira nih Pak berarti Pak. Oke, itu masalah time schedule. Nanti kita tengok juga. Kemudian yang kedua, judul ini kan database DI dan DIR, seluruh DI dan DIR Seriau. Saya tanggapi Pak Ucok ya. Ya. Ini kita tahun ini melaksanakan di 5 DI dan 10 DIR, Bang. 10 DIR itu di Bagan, di Rohil, Siak, dan Bengkalis. Nah, karena memang anggarannya terbatas, cuma 300. Evaluasi ya. Evaluasi semua, Bang. Wajib. Evaluasi semua ya. Jejak digital mereka harus ada melakukannya di sini. Kalau enggak, berarti enggak ya. Itulah. Oke, itu yang dua. Yang ketiga, mungkin ini terkait, masuk kita ke teknisnya. Saya tanya ke Paksi. Ya, sudah pernah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Di APBN ya? APBN, Pak, ya. Oke. Berarti secara ruang lingkupnya sudah, sehingga untuk pelaksanaan teknis pelaksanaan di lapangannya sudah tercover kan itu. Nah, kita masuk lagi ke data teknis ini. Untuk 10 DIR dan 5 DI ini, konsultan sudah pegang data teknis belum? Yang terkait situasi, peta situasi, kemudian skema jaringan, skema bangunan, kemudian luas potensi dan luas fungsional. Karena saya tidak tahu tadi apa di teman-teman pertanian ada keseragaman luasan fungsi daerah pertanian teririgasi, karena sesuai TPJMD kita kan itu outputnya. Saya mau tanya Pak Tim Leader, sudah punya data itu belum? Ya, datanya ada yang berbentuk peta, ada yang berbentuk peta yang belum didijit, ada yang bentuk peta citra, ada yang bentuk peta irigasi. Satu database yang diupdate juga itu, Pak. Oh gitu ya. Oke. Nah, sebaiknya ya Bapak juga harus pegang data hard file-nya dulu. Apapun itu gitu loh. Karena ini kan kita terkait epaksi gitu ya.
minimal data hard file-nya itu Bapak sudah pegang dan Bapak sudah identifikasi dulu gitu loh, sebelum kita masuk ke file dan nanti lanjut ke ICSI. Hanya untuk brainstorming saja, sebenarnya kan di kegiatan epaksi ini kan ada 2 item yang harus kita laksanakan. Pertama terkait pengelolaan aset irigasi, yang keduanya indikator kinerja sistem irigasi. Nah, kalau bicara aset, tentu kita melihat fungsi jaringan, fungsi bangunan, dan kesesuaian lahan pertanian dengan luasan fungsional atau potensi yang ada di daerah irigasi maupun rawa yang kita punya. Nah, sementara isi kan kita mau tahu kondisi kan itu. Nah, kalau kita tidak punya data bakunya atau data teknisnya yang tidak kita pegang dulu, nanti kan khawatirnya nanti kewalahan tim survei di lapangan gitu loh. Oke ya. Kemudian yang kedua, ini sudah jalan berapa lokasi nih Pak? Berarti tim surveinya sudah tahu persis ya, cara ngambil datanya sudah dibekali betul ya. Karena ini operator di lapangan ini harus paham ini ngambil data epaksi ini. Untuk pelaksanaan di lapangan Pak Uco sudah ada semacam pelatihan lah gitu Pak Uco untuk antisipasi ya kan terhadap lokasi. Itu yang sudah kita survei Pak Uco, itu ada Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis sama Kabupaten Kampar Pak Uco. Itu juga sudah kita coba asistensikan ke dalam ke pihak SDA provinsi. Alhamdulillah kondisi yang sudah disurvei itu ya tentu kita ada pilot project atau semacam percobaan gitu Pak Uco, supaya nanti ke depannya di kabupaten lainnya akan sama hasilnya dan sesuai dengan yang ditargetkan oleh SDA provinsi, kira-kira gitu Pak Uco. Oke, berarti istilahnya pemahaman tim survei atau surveyornya sudah mantap untuk survei ini. Karena begini, karena nanti kita khawatirkan juga nanti ada beberapa lokasi kemarin seperti di APBN itu pada saat mereka turun dia tidak dapat sinyal. Nah, ini kan juga kita khawatirkan ini karena waktu kan mepet gitu ya. Kalau selagi masih bisa dapat jaringan, kita bisa ngimpun data di handphone itu mungkin tidak masalah kan itu gitu loh. Nah, ini kan ada faktor-faktor non teknis nanti yang kita khawatirkan dulu. Kemudian kedua mungkin terkait pengambilan data tadi gitu ya. Karena memang kadang-kadang di lapangan itu ada mungkin nanti nomenklatur atau yang ada di lapangan itu mungkin tidak tercover di epaksi gitu. Nah, ini juga teman-teman surveyor juga harus dibekali gitu loh. Supaya nanti jangan salah persepsi gitu ya. Kadang-kadang kayak dibangun irigasi ini kan cukup kompleks. Kalau daerah rawa mungkin hanya tanggul, mungkin hanya pintu air, gitu ya. Kemudian saluran. Tapi kalau irigasi ini kan bangunan cukup kompleks. Gitu. Nah, saya mengkhawatirkan kadang antara gorong-gorong dan sipon itu kalau di lapangan untuk surveyor mungkin dia tak begitu paham gitu ya. Nah, ini mungkin sama ini dianggapnya gorong-gorong gitu. Makanya tadi perlu data teknis itu kita pegang gitu. Jadi kesesuaian dan kepemahaman tim survei dengan apa data yang mau diambil itu dia sudah match gitu. Oke, kalau memang pada intinya memang kegiatan ini kalau memang maksud dan tujuannya itu nanti epaksi kan tentu ada gambaran ke depan selain data ini dipakai kalau kita di DAK ya dan alur khusus, kemudian juga paling tidak nanti untuk rehab OP-nya ini juga harus tercover gitu loh. Karena nanti kan kita punya parameter ini, ada 8 parameter yang harus dipenuhi gitu. Dan nanti nilai parameter itu kalau di atas 60, nah berarti kondisi itu mungkin masih baik gitu ya. Tapi kan kita ini kayaknya rata-rata mungkin dari isinya nantilah dikompilasi dengan paling nanti bagaimana gitu ya. Karena kita juga ada data AKNOP yang pernah kita laksanakan. Juga kita pernah lakukan ini di irigasi kita di 8 DI mungkin sudah pernah jalan lainnya. Mungkin nanti Dila dan Pak tim leadernya bisa koordinasi lah sama teman-teman di SDA gitu loh. Paling tidak bisa membantu nanti percepatan pekerjaan pengambilan data di lapangan gitu. Itu teman-teman itu kemarin timnya Rizky
CS kemarin juga udah turun itu, hanya kurang IKSI-nya saja gitu. Paling kalau lihat mungkin tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Makanya tadi penting sekali memegang data hard file itu untuk dibawa ke lapangan. Jadi sebelum turun tim surveyornya memang sudah dibekali dengan itu gitu, sehingga nanti tidak ada kesulitan pada saat pengambilan data di lapangan. Sampai sejauh ini ada kesulitan tidak di dalam pengambilan data atau pengisian data PAI-nya dulu, karena isi kan belum ini, paling PAI dulu kan, terkait dengan kesesuaian lahan mungkin di pertanian dengan di irigasi mungkin sampai saat ini ada kesulitan atau tidak? Pak Dila mungkin dengan tim. Untuk itu Pak Uco, ya itu dia kan kemarin juga tidak juga sekonyong-konyong kita ke lapangan, tentu koordinasi terhadap data-data teknis yang ada di existing SDA terkait dengan lokus yang kita mau survei gitu Pak Uco. Sehingga data-data itu juga tidak perlu juga kita hard copy, tapi juga bisa dalam bentuk soft copy yang sudah di-scan, sehingga akan mempermudah surveyor untuk bisa tidak banyak kertas yang perlu dibawa gitu Pak Uco untuk di lapangannya, sehingga mereka juga sudah kita kita berikan arahan atau gambaran nanti seperti ini, dan juga si data existing itu juga menjadi guidance buat kita lah untuk mempermudah tadi seperti yang Pak Ucok sampaikan, untuk mempermudah kami untuk menuju sasaran lokasi-lokasi DI ataupun DIR yang ada di lapangan gitu. Sehingga dari 3 kabupaten terakhir yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah belum ada kendala yang signifikan Pak Ucok untuk dalam pelaksanaan survei. Dan di saat kita coba uploading untuk data-data yang tadi juga kendala non teknis seperti tidak ada sinyal, itu kita antisipasi dengan foto geotagging, dengan tracking GPS dan seterusnya, sehingga hasilnya bisa kita uploading di saat kita bertemu sinyal internet gitu. Nah itu juga kita validasi kembali, nanti di-editing kembali di Ipaksi untuk supaya data yang kita ambil di lapangan itu benar. Kira-kira itu antisipasi yang sudah kita lakukan, dan 3 kabupaten kemarin alhamdulillah tidak ada, mudah-mudahan tidak ada ya Pak Ucok, belum ada kehalangan atau masalah yang signifikan. Kira-kira begitu Pak Ucok. Oke, ini di lapangan melibatkan pengambat dan juru kan? Maksudnya juru dan pengamatnya dilibatkan gitu loh, sehingga nanti ada kesesuaian data atau ada pandangan-pandangan yang diberikan oleh pengamat dan juru gitu loh. Ini jangan sampai pengamat dan juru tidak disertakan gitu loh, akan itu diberitahu gitu. Karena kita kan punya juru dan juga punya pengamat di lapangan gitu. Tidak ada ya. Kalau bisa nanti pas interim pengamatnya disertakan saja. Jadi enak kita bisa mengkolaborasi apa saja, bisa nge-justice. Oh ini memang sudah dilaksanakan dan ini memang benar adanya. Oke. Kemudian ya terkait luasan, nantinya kita ingin memang luasan itu memang betul-betul luasan fungsional teririgasi. Jadi berapa yang ada, tolong di-adjust ya, jangan lagi pakai taksiran atau ada catatan-catatan. Jadi berapa di sini kita tidak bisa lagi mundur ke belakang gitu ya, karena kita harus mengecek betul kondisi jaringan, kondisi saluran gitu ya. Nah, sudah ada pendekatan ke biaya itu loh. Dan apakah nanti perlu direhab, kira-kira taksirannya berapa gitu ya. Nah, kemudian juga nanti kelembagaan yang ada di sana juga tercatat dengan rapi gitu ya. P3A-nya, apakah sudah berbadan hukum atau belum berbadan hukum. Semua itu memang nanti harus terekam di dalam pengambilan data Epaksi ini. Saya rasa mungkin sementara itu gitu ya. Mungkin dari teman-teman Bapeda tadi mungkin sudah ada pertanyaan. Coba aja nanti dikolaborasi antara Dinas Pertanian tadi sudah ada nanya. Mungkin terkait luasan. Sudah Bang Ucok, tadi mengenai luasan tadi mereka nyampaikan nanti akan memberikan juga
ke teman-teman penyedia mengenai data Nah, luasan itu mereka, dia. Bang. SAP Betul, mereka. betul. Jadi memang Terima kasih Bang Uco kombinasi data ini tanggapannya. memang harus pas. Oke. Saya rasa mungkin itu Oke. dulu. Nanti mungkin berkembang Siap. dikira memang sering berkoordinasi nanti dengan Siap, Bang. dari penyedianya sehingga nanti konsultan ini kan juga tidak kesulitan itu di lapangan pada saat pengambilan data lapangan atau data-data lainnya. Saya rasa mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Yon, Siap, Bang. Pak Ketua Oke, Tim, Bang. dan Terima kasih Pak banyak Nida, Bang Uco Direktur. masukannya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Terima tanggapi kasih, Bang. Jadi, Uco. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bang. Yuk, sama-sama. Oke Bang. Jadi sampai jumpa di antara ya Bang Uco, teman-teman kabupaten. Oke, insya Allah. Pak, insya Allah. Kapan Pak Ramadillah antaranya Pak? Nih kejar waktu kita nih. Mudah-mudahan nanti kan ada progres lanjutan di kabupaten berikutnya. Insya Allah mungkin di akhir November ini mungkin kesediaan waktunya Bapak-Bapak yang hadir sekarang supaya kesinergian laporan kita tetap terjaga gitu Pak. Mudah-mudahan di akhir November ini Pak. Baik Pak Ramadillah. Jadi nanti kita juga kalau bisa di antara kita bawa pengamatnya biar memang kita bisa konfirmasi apakah mereka sudah benar turun ke lapangan. Nah, karena sewaktu kemarin mau turun saya juga udah kasih kontak pengamat-pengamat dan teman-teman kabupaten yang kalau misalnya mau turun hubungi ini, karena kayak Pak Edi kemarin saya kasih kontak Pak Edi langsung. Kenapa? Karena survei pertamanya saya langsung turun sama Pak Edi karena saya udah nganggap kewenangan Provinsi di Bengkalis itu memang udah nggak ada lagi. Makanya kami telusuri ternyata masih ada sih sedikit sawah di sana. Ya mudah-mudahan nanti penyedia melaksanakan survei memang benar-benar sebagus-bagusnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Terima kasih ke Abata dari PT Abata, dari Bapeda, dari Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Kabupaten Riau telah hadir dan memberi masukan. Semoga masukan ini dapat membawa kebaikan buat kita semua, khususnya untuk database irigasi di Provinsi Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uco, Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Yon. Terima kasih Pak. Bang Hendra, terima kasih. Semangat DHK Bang Hendra. Bang Oke.